Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrin Kadir dari kelas A semester 5 dengan NIM 8314210008. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPC, perawatan dan pencegahan cedera, yaitu tentang menganalisis 3 cedera dalam cabang olahraga. Itu yang pertama, cedera engkel dalam olahraga sepak bola. Dari segi anatomi, penyebab terjadi cedera engkel yaitu kaki kiri yang mendarat di permukaan yang tidak rata, yaitu di sepatu pemain lawan, sehingga menyebabkan kaki kirinya menekuk ke dalam yang menyebabkan ligamen-ligamen di pergelangan kaki itu merenggang atau robek. Kemudian dari segi biomekanika, penyebab terjadinya cedera yaitu pemain melakukan perubahan arah mendadak yang berusaha menghindari pemain lawan yang sedang melakukan tackling, sehingga mengakibatkan kaki kiri pemain mendarat di sepatu pemain lawan, sehingga terjadi tekanan pada engkel dengan posisi kaki kirinya menekuk ke dalam. Kemudian dari segi fisiologi, penyebab terjadi cedera engkel yaitu kaki kiri pemain menekuk ke dalam karena mendarat di permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi peregangan ligamen di pergelangan kaki yang mengakibatkan cedera engkel. Kemudian yang kedua itu cedera dislokasi sendi dalam olahraga angkat beban. Dari segi anatomi, penyebab terjadi dislokasi sendi yaitu ketidakseimbangan kekuatan otot di sekitar sendi yang menyebabkan tekanan yang tidak merata pada sendi yang mengakibatkan dislokasi, yaitu sendi siku terdorong keluar. Kemudian dari segi biomekanika, penyebab terjadi dislokasi sendi yaitu kedua tangan atlet yang mengangkat barbel itu tidak rata, sehingga mengakibatkan tekanan yang tidak merata itu pada sendi dan mengakibatkan salah satu sendi siku itu terdorong keluar karena beban yang berlebihan. Kemudian dari segi fisiologi, penyebab terjadi dislokasi sendi yaitu terjadi ketegangan yang berlebihan pada otot-otot yang mengelilingi sendi siku, terutama pada otot bisep dan trisep yang dapat mengganggu stabilitas sendi. Jadi ketika otot-otot itu tegang, mereka bisa menarik sendi siku keluar dari posisi normalnya. Kemudian yang ketiga, cedera ACL dalam olahraga bulu tangkis. Dari segi anatomi, penyebab terjadi cedera ACL yaitu disebabkan oleh tekanan pada lutut ketika kaki atlet mendarat dengan posisi menekuk ke belakang. Secara anatomi, cedera ini terjadi ketika ligamen ACL yang menghubungkan tulang paha dan tulang kering itu merenggang atau rusak akibat tekanan yang berlebihan. Kemudian dari segi biomekanika, itu penyebab terjadi cedera ACL yaitu posisi tubuh atlet yang tidak benar saat melompat, sehingga menyebabkan salah satu kakinya mendarat dengan posisi menekuk ke belakang dan mengakibatkan cedera ACL. Kemudian dari segi fisiologi, penyebab terjadi cedera ACL itu yaitu atlet mengalami kelelahan pada otot kakinya, sehingga membuat dia tidak mampu menopang tubuhnya dan mengakibatkan kakinya mendarat dengan posisi menekuk dan menyebabkan tekanan berlebihan pada ligamen ACL dan membuat ligamen tersebut merenggang atau robek. Kemudian pencegahan cedera engkel dalam olahraga sepak bola. Jadi menurut Sumadi 2018, faktor terjadinya cedera itu diakibatkan kurangnya gerakan pemanasan sebelum memulai permainan. Jadi untuk mencegah terjadinya cedera engkel, salah satu caranya yaitu dengan melakukan pemanasan yang baik.
yang terfokuskan pada area kaki, sehingga dapat menanggulangi terjadinya cedera engkel. Kemudian pertolongan pertama, menurut Herdian Danu dan Jawa, tindakan pertolongan pertama pada saat cedera engkel yaitu pada saat masih dalam waktu 24 jam pertama itu mengompres kaki yang cedera ke dalam air es atau air dingin selama 30 menit sampai beberapa kali sehari. Kemudian yang ketiga, perawatannya pada saat cedera engkel yaitu dengan menggunakan metode RICE, yakni Rest, Ice, Compression, and Elevation. Rest artinya memberhentikan fungsi tubuh atau istirahat. Ice artinya es atau mendinginkan cedera agar dapat meredakan rasa sakit. Kemudian compression artinya kompresi atau pembalutan, yaitu membalut cedera dengan menggunakan kompresi elastis kurang lebih hingga 2 hari guna mencegah pembengkakan. Kemudian elevation artinya elevasi, yaitu meletakkan area yang cedera lebih tinggi dari jantung sehingga dapat mengurangi peradangan yang mengakibatkan pembengkakan. Kemudian pencegahan cedera ACL dalam olahraga bulu tangkis itu untuk mencegah terjadinya cedera yaitu dengan melakukan warming up yang baik yang berguna untuk menaikkan suhu badan, menaikkan aliran darah, meningkatkan koordinasi otot, menyiapkan tubuh pada aktivitas yang lebih berat dan menghindari terjadinya cedera. Kemudian yang kedua, pertolongan pertama. Tindakan pertolongan pertamanya yaitu dengan mengompres air es selama 30 menit. Kemudian memberikan balutan untuk ditekan dan diistirahatkan. Kemudian perawatan. Jadi caranya yaitu yang pertama, kompres es pada area yang cedera selama 15-20 menit. Jangan lebih, dapat diulang 3-4 kali sehari. Kemudian yang kedua, membalut area yang cedera dengan bahan yang elastis seperti elastic verband. Kemudian yang ketiga, posisikan area yang cedera lebih tinggi dari area jantung. Kemudian yang keempat, itu istirahatkan bagian tubuh yang cedera untuk sementara. Dan yang kelima, hubungi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi spesialis ortopedi terdekat. Kemudian yang ketiga, cedera dislokasi sendi dalam olahraga angkat beban. Untuk pencegahannya itu melakukan gerakan peregangan dengan pergerakan olahraga yang akan dikerjakan itu merupakan salah satu pencegahan cedera. Jadi dianjurkan sebelum mengangkat barbel lebih baiknya melakukan peregangan terkhususnya di bagian lengan. Kemudian yang kedua, pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertamanya pada cedera dislokasi sendi yaitu dengan pemberian metode PRICE, yaitu yang pertama protection, pemberian proteksi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera tambahan. Kemudian yang kedua, rest, mengistirahatkan area yang cedera agar tidak terjadi stres yang dapat menghambat proses penyembuhan. Kemudian yang ketiga, ice, pemberian ice atau krioterapi selama 10-15 menit dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri. Kemudian yang keempat, compression, itu pemberian tekanan pada area cedera untuk membantu mengurangi pembengkakan dengan mengaplikasikan elastic bands. Kemudian yang kelima, elevation, itu dianjurkan untuk membantu mengurangi penumpukan cairan di ekstremitas atau sendi yang cedera. Kemudian untuk perawatannya, setelah dilakukan metode PRICE tadi, segeralah untuk menuju ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan reposisi atau mengembalikan tulang yang bergeser ke tempat yang seharusnya. Baik, itulah
pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.